Oke, halo teman-teman. Pada video kali ini aku akan ngebahas tentang fill set dan blueprint yang ada di Statamic. Bisa langsung aku mulai aja. Kalian bisa langsung buka VS Code-nya, kemudian jangan lupa jalankan npm run dev, dan di sebelahnya ada PHP Artisan Serve. Setelah tertampil IP-nya, bisa langsung kalian buka. Setelah terbuka, kalian bisa langsung login dengan /admin. Kenapa sekarang menjadi /admin? Karena pada video sebelumnya, aku udah ngerubah yang sebelumnya /cp menjadi /admin di env-nya. Kalian bisa login seperti biasanya. Setelah berhasil login, di kiri kalian akan temukan menu yang bernama Blueprint dan Fill Set. Langsung saja untuk pertama, aku akan buka Blueprint, dan di sini aku akan membuat blueprint untuk page. Bisa langsung klik Create Blueprint, kemudian Page. Page ini apa? Sebenarnya page ini adalah sebuah collection. Nanti jika kalian memiliki collection yang lain, kalian akan bisa membuat blueprint untuk collection tersebut. Blueprint kali ini akan aku namai dengan About Us. Karena untuk contoh kali ini aku akan membuat page About Us. Selanjutnya di sini ada dua button yang akan sangat penting untuk kalian ke depannya. Di sini ada Create Field dan Link Existing. Untuk yang pertama aku akan membahas tentang Create Field. Kalian bisa klik, kemudian di sini ada beberapa field yang akan membantu kalian ke depannya. Di sini sudah dikelompokkan berdasarkan dengan field dan kebutuhan kalian. Contohnya di sini ada text, enrich content, markdown, kemudian text dan text area. Di bawahnya ada button control. Contohnya adalah button group, checkbox, dictionary, radio, dan lain-lain. Setelah itu ada media. Di media kalian bisa import aset yang berasal dari aset di sebelah sini. Kemudian ada icon, kemudian ada video. Number di sini terbagi menjadi dua, ada float dan integer. Kemudian di sini ada relationship yang berisi aset, collection, dictionary, entry, form, dan lain-lain. Di sini juga ada taxonomy yang akan aku bahas pada video selanjutnya. Bagaimana cara menggunakan taxonomy dan collection. Di sini juga ada user role, dan lain-lain. Kemudian ada struktur, ada array, bar, grid, dan lain-lain. Yang biasanya sering digunakan untuk kedepannya adalah replikator. Replikator ini kalian bisa membuat banyak input dengan template yang sudah dibuat. Nanti akan aku praktekin juga. Kemudian yang terakhir di sini ada spesial yang berisi color, date, hidden, HTML, dan lain-lain. Jadi kurang lebih beberapa field type ini adalah input yang dimiliki oleh HTML5. Namun ada beberapa yang sudah di custom seperti replikator, group, dan beberapa hal yang berada di kategori struktur. Oke, untuk contoh pertama aku akan menggunakan text. Di sini akan tertampil display label dan handle. Dua hal ini adalah dua hal yang paling penting di dalam field set tersebut. Pada contoh kali ini, aku akan namain dengan heading. Handle akan menyesuaikan dengan display label, namun kalian juga tetap bisa mengcustomnya. Jika dimungkinkan, nanti heading ini ada beberapa macam. Perlu kalian tahu juga, jika handle ini bersifat unik, jadi di dalam blueprint, kalian tidak bisa menggunakan handle yang sama. Kemudian bisa aku scroll ke bawah. Di sini juga ada instruction. Ketika kalian menginginkan ada instruksinya, di sini bisa menjadi informasi untuk user ketika mau mengisi heading supaya tidak salah atau apapun gitu. Kalian bisa mengisi dengan teks apapun. Namun untuk contoh kali ini aku akan kosongkan dulu. Sebenarnya masih banyak matrix lagi untuk ke bawah dan seterusnya. Bahkan di sini ada placeholder, ada default value, ada character limit seperti yang ada di HTML5. Di sini juga ada input type yang bisa kalian sesuaikan. Ini juga sesuai dengan yang ada di HTML5. Ada text, style, password, number, dan lain-lain. Namun yang biasa aku sesuaikan adalah yang sudah pasti display label, handle, dan di sini input type-nya. Selanjutnya pada tab di atas ada kondisional. Di sini bisa kalian buat field set ini menjadi dinamis. Dia akan ditampilkan ketika field set yang lain terisi. Contoh, ketika slug nanti equals dengan 123, maka ketika nanti slug ini sesuai dengan 123, field set ini akan tertampil. Kalian juga bisa menggunakan toggle pada bagian ini untuk lebih intuitif. Oke, pada contoh kali ini aku nggak akan pakai itu. Aku akan menggunakan always true saja. Selanjutnya di sini ada validation, di sini ada rules yang ada banyak macam. Untuk rules ini kalian bisa membacanya di sini learn more karena ini sangat banyak. Jadi ini adalah sebenarnya validasi yang dimiliki oleh Laravel. Kalian juga bisa baca dan bisa dicobain nanti satu persatu. Yang biasanya sudah pasti aku gunakan adalah require. Jadi nanti field heading ini adalah wajib diisi. Jika dirasa sudah cukup, maka bisa di-apply. Dan di sini sudah ada heading. Selanjutnya akan aku beri contoh untuk field type yang lain. Di sini ada toggle. Akan aku praktekkan. Contohnya show heading. Kemudian apply, atau kalian boleh scroll ke bawah. Di sini ada default value. Jika kalian ingin show heading ini auto menjadi true. Kali ini akan aku aktifkan saja. Jika sudah, bisa apply. Kemudian aku akan mencontohkan yang tadi bagian kondisional. Aku klik kembali di heading, kemudian kondisional. Di sini yang sebelumnya always show aku rubah menjadi show when. Di sini aku pilih show heading equals
true. Jadi bacanya seperti itu ya teman-teman. Di sini jika show heading-nya ini true, maka heading ini akan tampil. Jika sudah, di-apply seperti biasa. Selanjutnya aku akan praktekin juga untuk field type yang lain. Kemudian di sini pilih aset. Di dalam aset ini terserah kalian mau menamakan apapun. Pada contoh kali ini aku akan menamakan dengan gambar. Kalian bisa scroll ke bawah. Di sini akan ada pilihan max filenya berapa, min filenya berapa. Jika dirasa nanti kalian cuma perlu satu gambar, aku saranin di sini diisi satu dan satu, supaya nanti pemanggilan di view-nya lebih mudah. Ada UI mode yang bisa kalian sesuaikan. Lebih cocok pakai list atau grid. Pada contoh kali ini aku pakai list saja. Kemudian ada kontainernya. Jadi sebenarnya apa itu kontainer? Di Statamik kalian bisa membedakan lokasi dari aset ini. Bahkan kalian bisa membuat dua aset ini atau lebih yang nanti lokasinya bisa berbeda-beda di directory Laravel kalian. Untuk default aku biarkan menjadi aset saja. Kemudian ada folder yang bisa direstrik kemanapun dan masih banyak file lagi. Kalian juga bisa membuat validasi di sini. Jika dirasa nanti ini wajib maka boleh dicentang. Kemudian karena aku ingin di sini hanya boleh image, aku isi dengan image. Pilih yang bawah image file. Jadi pada gambar ini tidak bisa diisi video nantinya. Bisa aku apply. Kemudian selanjutnya, aku akan praktekin yang lain, yakni pada kali ini aku akan contohin dengan replikator, karena replikator ini akan sangat berguna untuk kalian ke depannya. Bisa langsung dipilih, kemudian akan aku beri contoh, layanan. Display labelnya aku isi dengan layanan, kemudian handle-nya akan menyesuaikan, kalian bisa scroll ke bawah. Nah, pada bagian manage set ini, kalian bisa sesuaikan di sini, namanya bebas. Untuk contoh, aku isi layanan item. Kemudian confirm. Pada bagian sini akan ada dua hal yang sama seperti di halaman depan tadi. Jadi apa fungsinya replikator? Replikator adalah sebuah loop yang bisa kalian isi banyak hal nantinya. Mungkin bisa aku contohin saja. Di sini aku akan pilih field set, kemudian isi teks. Di sini bisa aku isi nama layanan. Aku buat menjadi wajib, kemudian apply. Selanjutnya di bawahnya mungkin aku bisa isi dengan Bart. Sebenarnya apa sih Bart itu? Bart ini adalah sebuah rich editor yang udah menjadi default dari Statamik. Seperti rich editor yang lain, di sini ada beberapa pilihan. Ada H1, H2, B, italic, dan lain-lain. Ini bisa kalian klik saja untuk mengaktifkan. Pada contoh kali ini aku akan mengaktifkan yang default, kemudian aku tambahin dengan align left, center, dan right. Dan aku ingin dia dirender sebagai HTML. Makanya di bagian sini aku akan save HTML. Jadi nanti isian dari Bart ini akan menjadi HTML. Aku akan sesuaikan display labelnya karena tadi sudah ada nama layanan. Kali ini aku akan isi dengan konten layanan. Karena di sini ada image, ada satu hal lagi yang perlu kalian sesuaikan. Kalian bisa scroll ke bawah pada bagian kontainer. Ini adalah kontainer dari asetnya, mau diarahin kemana atau disimpan di mana. Kalian bisa isi dengan aset. Aset ini adalah sebuah aset yang ada di sini. Jika sudah, bisa di-apply. Kemudian aku akan nambahin satu lagi, bisa aku klik create field type. Pada contoh kali ini aku akan isi dengan select, karena select juga aku rasa perlu untuk kedepannya, jadi aku contohin saja di sini. Di sini aku bisa isi dengan tipe layanan. Seperti pada HTML5, select ini memerlukan option yang bisa kalian klik di sini. Kemudian key-nya diisi apa? Premium. Kemudian silver. Pada contoh kali ini, aku tidak akan mengisi label karena ini opsional. Jadi ketika kalian sudah mengisi key, di sini akan dibuatkan sama seperti key-nya. Kalian juga boleh menambahkan label yang tidak harus sama dengan yang ada di key, jika kalian pengen. Setelah dirasa sudah, bisa langsung di-apply. Kemudian aku rasa cukup untuk 3 field type ini, bisa aku apply. Pada pembuatan blueprint ini, aku rasa juga sudah cukup. Untuk beberapa field type ini, kalian juga bisa mencoba beberapa hal yang tidak ada pada video ini. Atau kalian juga bisa mencoba di demonya Statamik. Aku bisa lanjutkan dengan klik save. Mungkin kalian setelah ini bertanya, bagaimana cara mengisi dari beberapa field type yang sudah ditentukan ini. Kalian bisa kunjungi ke collection, kemudian page. Karena tadi di awal aku membuat blueprintnya untuk collection page, maka blueprintnya akan tertampil di sini. Aku bisa klik create entry. Di sini akan ada about us, seperti yang sudah dibuat tadi di awal. Bisa langsung aku klik. Di sini akan tertampil semua yang sudah di-define di blueprint tadi. Di sini ada title, kemudian show heading, gambar, layanan. Pada blueprint tadi, aku membuat kondisional pada heading. Mari kita coba. Di sini terlihat sudah berhasil ya. Ketika show heading-nya true, maka heading-nya akan tertampil seperti yang aku inginkan. Untuk contoh, kali ini aku akan membuat title. Contoh, show heading-nya bisa aku isi dengan contoh juga. Kemudian gambar, kalian bisa klik browse. Maka di sini akan tertampil semua hal yang sudah diupload atau pernah diupload yang ada di aset. Karena aku belum pernah menguploadnya, maka di sini akan masih kosong. Aku bisa langsung upload saja dari komputer.
Di sini aku sudah berhasil mengupload. Kalian bisa menguploadnya dengan cara klik di upload sini, atau juga bisa membuat folder untuk mengelompokkan beberapa aset yang sudah ada. Karena sudah terupload, aku bisa klik dan di sini akan tertampil sebuah gambar yang sudah berhasil diupload. Karena tadi di blueprint aku set gambar ini menjadi satu file, maka di sini tidak akan bisa diupload lebih dari satu. Kemudian selanjutnya di sini ada layanan yang tadi aku set menjadi replikator. Jadi apa sebenarnya replikator itu? Bisa langsung aku klik plus. Di sini akan ada file type yang sama seperti di atasnya. Namun pada replikator kalian bisa membuat ini lebih dari satu. Contoh pada kali ini aku akan membuat layanan jasa website premium. Kemudian pada file type kedua yang tadi aku set menjadi bar, di sini akan ada H1, H2 dan beberapa fungsi yang sudah aku sesuaikan tadi. Di sini akan aku beri contoh. Ini adalah deskripsi. Aku ingin deskripsinya menjadi bold, bisa langsung aku select kemudian diklik bold. Sama seperti halnya kalian membuat ini di Microsoft Word atau di editor yang lain. Kemudian selanjutnya ada select tadi. Di sini aku akan memilih premium. Pada layanan ini, bagaimana jika aku memiliki layanan lebih dari satu? Cukup mudah saja karena tadi sudah menggunakan replikator. Kalian hanya cukup klik di bawah sini, maka akan ada tampilan yang sama. Ini adalah sebenarnya fungsi dari replikator. Jadi kalian bisa membuat ini banyak hal tanpa terbatas. Namun kalian juga tetap bisa membatasi isinya. Di blueprintnya akan ada max item. Pada layanan kedua, bisa aku copy saja. Namun jika gini kan terlalu lama ya, dirasa terlalu lama, bisa langsung dihapus. Dan di sini akan ada duplikat. Bisa langsung diklik, kemudian aku ganti saja menjadi silver. Tipenya silver juga. Setelah itu, ketika kalian rasa sudah cukup, bisa langsung save and publish. Maka halaman contoh sudah berhasil kalian buat. Sekarang bagaimana caranya untuk mengaksesnya? Di sini sudah ada Slack, contoh, atau ada visit URL. Bisa aku contohkan dengan klik visit URL. Maka dia akan kembali diarahkan ke home. Itu kenapa? Itu karena di Statamic, kalian memerlukan yang namanya template. Dan template itu akan nyambung sama nanti file yang ada di VS Code. Bisa langsung aku tambahkan saja. Cara mengedit blueprintnya kalian bebas, mau diklik di field blueprint sini, atau bisa langsung dengan cara cepat, ada titik 3, kemudian edit blueprint. Di sini, aku akan letakkan template itu pada sidebar. Kemudian create field, di sini akan ada namanya template. Bisa langsung aku pilih, dan bisa di rename bebas dengan nama apapun. Pada contoh kali ini, aku akan biarkan menjadi template saja, dengan validation, require, supaya template ini bersifat wajib. Setelah itu, bisa kembali ke setting, dan bisa scroll ke bawah. Kalian juga bisa melakukan restrict pada folder. Namun pada contoh kali ini, aku tidak akan melakukan restrict pada apapun. Aku biarkan kosong saja. Setelah itu, apply, dan save kembali. Ketika sudah berhasil tersimpan, bisa langsung aku buka kembali, collection, page, kemudian contoh. Di sini sudah terlihat template, bisa langsung aku pilih. Di sini akan terlihat ada 4 file, yakni default, home, layout, dan header. Sebenarnya di mana sih letak dari 4 file ini? Kalian bisa kembali buka ke VS Code, kemudian buka di resource, view, maka di sini sudah terlihat ada ketiga file yang tertampil tadi. Jadi, untuk layout dari About Us, kalian harus membuat file lagi. Bisa langsung klik kanan, kemudian new file, aku namain dengan about.antlers. Di sini bebas kalian mau menggunakan PHP atau HTML, namun aku biasanya menggunakan PHP. Kemudian, apa sih itu Antlers? Dia adalah sebuah templating engine yang dimiliki oleh Statamic seperti dengan about.blade.php. Kalau Blade adalah templating engine bawaannya dari Laravel. Kalau Antlers ini miliknya Statamic. Kemudian di sini akan aku tulis manual saja. Ini halaman About Us. Setelah itu save dan kembali ke CMS-nya. Bisa di-reload. Kemudian klik template, akan tertampil About di sini. Aku pilih saja About, kemudian save. Setelah tersave, buka kembali, atau kalian juga bisa melakukan setting di bagian sini, di kanannya save and publish. Di sini akan ada pilihan after saving mau kemana. Bawaannya defaultnya adalah go to listing. Kali ini aku akan rubah menjadi continue editing, karena setelah save tidak akan dikembalikan ke listingnya, namun masih akan tetap di editornya. Setelah template terpilih, biasanya Statamic akan ada sebuah mekanisme yang bernama cache. Dia akan menyimpan file sementara. Bisa langsung aku contohkan saja. Di sini akan aku save and publish. Setelah itu visit URL, maka dia akan tetap terlempar ke homepage. Itu kenapa? Itu karena Statamic menganggapnya, karena tadi aku ngedefine sebuah blueprint dan meninggalkan template. Setelah itu di tengah-tengah melakukan pengeditan, aku baru menambahkan template. Oleh karena itu, biasanya Statamic itu masih ada case-nya. Cara mengatasinya cukup mudah. Slack-nya bisa langsung kalian rubah, bebas. Pada contoh kali ini, aku akan rubah menjadi contoh -1. Kemudian kalian bisa save and publish, visit URL.
Setelah tertampil ini halaman About Us, berarti Statamik sudah berhasil mengaksesnya tanpa ada masalah apapun. Sebenarnya tulisan ini halaman About Us kan statis ya. Sekarang bagaimana caranya? Aku mau menampilkan heading ini ke dalam sini, supaya jika nanti aku merubah di dalam CMS-nya, di dalam back-nya juga berubah. Caranya cukup mudah. Kalian bisa hover di sini, atau jika kalian tadi hafal dari handle yang sudah kalian define tadi, maka kalian lebih enak untuk menampilkannya di view-nya. Pada contoh pertama, yang ingin aku tampilkan adalah title-nya. Jika kalian hover, di sini adalah title. Aku bisa kembali ke VS Code-nya. Kemudian di sini pada halaman about.handlers.php, aku bisa menambahkan bracket seperti ini. Kemudian title, tanpa simbol dolar. Jika Laravel kan biasanya menggunakan simbol dolar, namun di Handlers, kalian tidak perlu melakukan hal itu. Jadi cuma perlu seperti ini saja. Aku bisa kembali buka ke halamannya. Di sini sudah ada contoh. Mungkin di sini terlihat campur, aku bisa hapus saja sebuah teks statisnya. Kemudian aku bisa rubah menjadi H1. Aku kasih kelas dari Tailwind CSS, teks 2XL, supaya terlihat besar, dan font semi-bold. Kemudian title-nya aku masukkan ke dalam H1, dan aku kembali ke webnya. Maka di sini sudah tertampil title yang berasal dari CMS ini. Akan aku contohkan bahwa sebenarnya teks contoh ini adalah berasal dari sini. Aku akan merubah pada title yang sebelumnya contoh, aku rubah menjadi data berasal dari CMS. Kemudian save, buka kembali ke halamannya, reload. Sudah tertampil di sini. Cukup mudah kan untuk membuat CMS menggunakan Statamik. Bahkan kalian ketika membuat blueprint tidak perlu coding sama sekali, hanya perlu memilih field type apa yang digunakan. Selanjutnya, bagaimana cara menampilkan gambar? Caranya juga mudah. Kalian bisa hover di sini. Tooltip ini adalah sebuah handle yang di-define tadi di dalam blueprint. Karena di sini handle-nya adalah gambar, maka aku bisa kembali ke codingnya. Aku bisa tulis img untuk image, src-nya cukup mudah diisi dengan gambar. Bisa langsung kembali, dan akan tertampil gambar yang berasal dari CMS-nya, yang gambar ini yang berasal dari aset di sini. Aku bisa kembali ke blueprint-nya. Sekarang, bagaimana cara menampilkan layanan? Karena layanan ini adalah loop kan. Layanan ini berisi lebih dari satu. Bagaimana cara menampilkan loop? Caranya juga mudah. Hover saja, disesuaikan dengan handle-nya. Di sini karena handle-nya adalah layanan, maka bisa aku tulis seperti ini, bracket layanan. Jika seperti ini toh, maka tidak akan tertampil apa-apa. Nah, mungkin gambarnya bisa aku hilangin dulu. Aku hapus saja. Nah, dia tidak tertampil apapun kan, padahal aku udah menambahkan layanan. Itu kenapa? Itu karena di sini adalah sebuah loop. Data layanan ini lebih dari satu. Jadi sekarang bagaimana cara mengambilnya? Jika kalian di PHP atau di Blade, kalian bisa melakukan for each. Namun, jika di Handlers, for each-nya juga cukup mudah. Kalian bisa copy ini, taruh di bawahnya. Kemudian di sini dikasih slash. Ini cara bacanya juga cukup mudah. Ini for each, kemudian ini and for each. Jika ini sebuah blade. Kemudian apa isinya? Sama seperti dengan cara kita menampilkan hal ini, isinya adalah sesuai dengan handle yang sudah ada di dalam sini. Karena di sini handle-nya nama layanan, konten layanan, kemudian tipe layanan, maka cara menampilkannya sama. Bisa aku isi H2 bracket nama layanan. Kemudian di bawahnya tadi konten layanan. Aku buat menggunakan div, kemudian konten layanan. Kemudian ada satu lagi, yakni tipe layanan. Aku buat menggunakan div juga, tipe layanan. Bisa aku save. Kemudian, supaya nanti mudah untuk membedakan satu layanan dengan layanan yang lain, aku bisa bungkus di sini menggunakan grid. Aku buat div, kemudian grid call 2. Kemudian tutup div-nya akan aku taruh di paling bawah. Setelah itu bisa aku kasih gap sejumlah 4. Oke, kodenya sudah bagus, maka bisa langsung dibuka di websitenya. Nah, ketika tampilannya seperti ini, itu berarti kalian juga sudah berhasil menampilkan loop yang berasal dari CMS ini. Jika di sini ada 2, maka aku akan memberi contoh. Di sini bisa aku duplikat satu kali lagi, titik 3, duplikat, kemudian save and publish. Aku tidak merubah kode apapun, tapi aku akan langsung mengaksesnya di sini, kemudian reload. Nah, di sini sudah ada 3. Mungkin tidak begitu kelihatan, bisa aku kasih background saja supaya terlihat di dalam layanan sini. Aku bisa bungkus dengan div satu kali lagi, kemudian bisa aku kasih bg red 500. Aku kembali ke sini, kemudian reload, maka sudah ada 3 item yang berasal datanya dari CMS. Bisa aku duplikat satu kali lagi supaya bagus 4. Setelah duplikat, save,
kembali ke browser, reload. Akan ada 4. Selanjutnya, untuk melengkapi pembahasan kali ini, aku akan membahas filset juga. Sebenarnya, apa sih itu filset? Filset ini adalah komponennya Blueprint. Kalian bisa menggunakan filset yang sudah di-define berkali-kali di dalam Blueprint. Biasanya, filset ini cocok digunakan untuk membuat elemen SEO atau elemen yang kalian ingin pakai berkali-kali. Bisa langsung aku contohkan, create filset, kemudian aku kasih title SEO, handle-nya akan menyesuaikan. Bisa kalian custom juga, namun pada contoh kali ini, aku biarkan create filset. Nah, pada bagian ini, kalian akan disuguhkan dengan dua button yang sama seperti yang ada di Blueprint. Pada filset SEO ini, aku akan menambahkan field type text yang bernama meta title. Kemudian validation-nya require, apply. Kemudian aku tambahkan satu kali lagi, yakni text area dengan nama meta description. Apply, kemudian save, kembali ke Blueprint. Bagaimana cara menggunakan filset yang sudah di-define? Aku akan akses Blueprint dari collection ini, about, yang tadi sudah dibuat. Pada contoh kali ini aku akan membuat tab baru yang ada di sebelahnya sidebar. Aku namain dengan SEO. Bebas kalian mau isi apapun. Nama dari title ini tidak harus sama dengan yang ada di filset tadi. Kalian bebas mengisinya di sini. Confirm. Sectionnya juga aku kasih nama SEO. Confirm. Nah, di sini bedanya kalian tidak mengklik create field, tapi kalian klik link existing. Di sini akan ada link a filset. Bisa diklik, kemudian ada pilihan SEO, kemudian link. Ketika sudah tertampil di sini, itu berarti Blueprint kalian itu sudah menyambung sama filset yang sudah dibuat tadi. Jadi, filset ini kalau bahasa mudanya, dia adalah sebuah komponen dari Blueprint. Filset ini bersifat reusable, jadi kalian bebas menggunakan filset ini di Blueprint apapun. Jika sudah, bisa di-save. Kemudian, aku akan membukanya di collection page. Setelah itu, aku akses about us, yang tadi title-nya aku rubah menjadi data berasal dari CMS. Pada bagian tab atas, akan ada SEO, bisa diklik, yang isinya sama persis dengan yang sudah aku define dari filset tadi. Ada meta title, ada meta description. Di sini aku isi dengan contoh meta title. Di sini aku isi dengan contoh meta description. Setelah sudah, di-save aja kembali. Kemudian aku akan kembali ke kodenya. Cara menampilkannya sama dengan halnya kalian ketika mau menampilkan field type yang sudah di-define di Blueprint. Aku bisa taruh di bawah sini. Aku buat H3. Tadi namanya meta title. Save, kembali ke browser. Di sini sudah ada contoh meta title yang isinya dinamis berdasarkan dari yang ada di dalam CMS. Aku akan contohkan ketika menggunakan filset ini di dalam Blueprint yang lain. Kali ini aku akan cepat saja. Kembali ke Blueprint, create Blueprint, page. Aku akan membuat Blueprint kontak, create Blueprint. Aku biarkan isinya cuma title, kemudian aku tambah dengan template. Hapus, biar cuma template aja. Bebas kalian mau isi dengan apapun. Validation-nya aku buat menjadi require, kemudian apply. Nah, kali ini aku tidak akan mengimport di dalam tab atas, namun aku akan membuat section baru. Di sini ada add section. Section-nya aku kasih nama SEO, confirm, link, kemudian link filset, SEO, link. Setelah dirasa cukup, bisa di-save. Namun, sebelum aku membuat collection page, aku akan menambahkan template dulu di dalam codingnya. Buka kembali ke resource, view. Di dalam view, aku akan membuat new file, contact.antlers.php. Ini halaman kontak. Kemudian di bawahnya aku bikin div, isinya meta title. Kemudian tadi, karena cuma ada title, aku membuat div baru. Aku kasih nama title. Harusnya nanti akan menampilkan meta title dan title di dalam halaman kontak ini. Mungkin aku tambahkan satu kali lagi, meta description, supaya agak beda. Description. Save. Kemudian aku akan kembali ke collection page. Di sini aku bisa klik create entry, kontak. Aku kasih title kontak. Nah, pada section kedua ini akan ada filset, sama halnya seperti yang ada di tab atas tadi. Tidak ada yang berubah dengan nama meta title dan meta description. Aku bisa isi meta kontak, meta des. Slugnya biarkan kontak, kemudian template-nya aku isi dengan kontak. Save, bisa langsung aku buka visit URL. Nah, di sini sudah tertampil semua yang sudah di-define di dalam contact.antlers ini. Aku menampilkan meta title, meta description, kemudian title aja. Jadi, kesimpulan dari video ini adalah kalian memerlukan Blueprint untuk setiap page dan kalian perlu mendefine-nya field type apa saja yang nanti diperlukan di dalam page tersebut. Contohnya di sini ada about us. Tadi di sini aku mencontohkan dengan title, show heading, gambar, dan di sini ada layanan yang dia adalah sebuah replikator. Kemudian, pada filset ini sebenarnya tidak bersifat wajib, namun akan aku sangat rekomendasikan untuk membuat filset ketika kalian memerlukan field yang berulang-ulang.
Pada contoh kali ini aku contohkan dengan SEO yang ada field meta title dan meta description. Sebenarnya kalian juga bisa membuatnya secara manual di dalam Blueprint. Contohnya di sini, misal di About Us, aku membuatnya manual meta title. Nah, seperti ini juga bisa dan memungkinkan. Namun ketika kalian tidak menggunakan field set, kalian akan melakukan itu berulang-ulang di dalam semua blueprint yang akan kalian define ke depannya. Jadi aku sangat rekomendasikan menggunakan field set ini untuk sesuatu field yang penggunaannya berulang-ulang di semua page. Contoh dari field set ini tidak cuma SEO, bisa yang lain-lain, seperti hero section. Jika field yang ada di hero section di semua page sama, maka kalian boleh menggunakan field set ini untuk membuat hero section. Dan nanti di dalam blueprint, kalian hanya perlu mengimport field set yang sudah di-define tadi. Setelah itu, hal yang wajib lainnya adalah template. Jadi, template ini perlu untuk menyambungkan antara CMS kalian dengan coding kalian. Jadi, sebenarnya Statamic ini menyediakan CMS, atau bisa disebut backend juga. Selepas dari itu, frontend-nya kalian harus tetap slicing secara manual di dalam sini. Menurutku, itu tidak menjadi kekurangan dari Statamic, karena dengan cara seperti itu, di dalam frontend ini kalian bisa mendefine apapun, dengan package apapun. Contohnya, kalian bisa membuat slider menggunakan Sweeper.js, menggunakan Split.js, dan lain-lain. Dan nanti di bagian blueprint, kalian hanya perlu menata field untuk mendukung data yang akan ditampilkan di halaman frontend. Oke, cukup sekian pada video kali ini. Jika dirasa perlu diskusi lagi, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar, atau kalian ada masukan untuk aku, juga boleh masukkan di kolom komentar. Terima kasih, itu aja dari aku. Sampai bertemu di video selanjutnya.